previously. Initiating System 1. System 1 loaded. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better, to be better. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, kali ini Kak Audi bakal nemenin kalian semua untuk memahami konsep mengenai turunan fungsi aljabar. Langsung saja, check this out. Nah, selain mencari persamaan garis singgung, turunan juga diaplikasikan atau bisa dimanfaatkan untuk mencari interval di mana suatu grafik itu akan naik maupun akan turun. Kita katakan sebagai fungsi naik dan fungsi turun dari suatu kurva. Oke, sebagai gambaran buat teman-teman semua nih. Misalnya nih, saya punya sebuah kurva kayak gini. Nah, ini kurvanya kayak gini nih. Ini adalah sumbu X. Oke. Coba kita perhatikan. Di sini saya akan memiliki beberapa titik. Ini titik, katakanlah ini titik A. Kemudian yang ini adalah titik B. Oke. Nah, perhatikan grafiknya. Pada saat nilai X-nya yang kurang daripada A atau yang ada di sebelah kiri A, grafiknya naik apa turun nih? Grafiknya naik. Berarti boleh kita katakan kayak gini, grafik akan naik pada saat apa? Pada saat X-nya itu kurang dari A. Nah, kayak gitu. Artinya kalau nilai X yang di bagian kiri itu akan menyebabkan kurvanya naik. Apakah cuma itu? Oh tidak, tentu saja tidak. Kita lihat yang bagian B, di sebelah kanan B juga grafiknya naik. Berarti boleh kita tulis di sini atau bisa saja X-nya lebih daripada B. Nah, kayak gitu. Jadi ada dua nih, bisa jadi yang kurang daripada A atau yang lebih daripada B. Sedangkan fungsinya akan turun ketika apa? Ketika X-nya itu berada di antara A dan B. Nah, gitu. Fungsi turun adalah ketika X-nya itu berada di antara A dan B. Jadi di antara nilai A dan B, fungsinya akan menjadi turun. Nah, di sini yang kita akan cari adalah ini tadi itu, interval-interval yang menyatakan bahwa kapan sebuah grafik itu turun, kapan sebuah grafik itu naik. Oke, syarat untuk menentukan sebuah fungsi itu merupakan naik atau fungsi turun dinyatakan dalam beberapa syarat berikut. Yang pertama, dikatakan sebuah fungsi fx ini akan naik. Naik jika apa? Jika f aksen x-nya harus lebih dari 0. Selain daripada itu, fx ini akan dikatakan turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Ini adalah dua syarat yang dibutuhkan untuk menentukan pada interval berapakah suatu fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Untuk lebih jelasnya kita akan cek di beberapa soal. Saya ambilkan soal dari soal ujian nasional tahun 2019. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat dikurang 18x ditambah 5. Pertanyaannya, grafik fungsi fx akan naik pada interval titik. Saya ulangi, pertanyaannya grafik fungsi fx ini akan naik pada interval berapa? Nah, ini yang mau kita cari. Tahap yang pertama, karena syaratnya cuma turunan, berarti turunan sekali ya, atau turunan pertama, berarti kita langsung menurunkan saja. Langsung kita turunkan, berarti f aksen x sama dengan turunan seperti biasa. Dapatnya 3x pangkat 2 ditambah, ini kita kalikan turun, 3/2 kita kali 2, coret-coret sisa 3. 3x dari pangkat 2 jadi pangkat 1, min 18x jadinya min 18, ini 0 tidak usah kita tulis. Nah, dikatakan bahwa supaya naik, maka lihat syaratnya, supaya dia naik maka f aksennya harus lebih dari 0. Kita udah punya f aksen nih, harus lebih daripada 0. Nah, seperti itu. Kita bisa sederhanakan sama-sama 2/3 supaya mempermudah, sehingga dapatnya x kuadrat ditambah x dikurangi 6 lebih dari 0. Akhirnya kita memiliki suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk mencari interval berarti gimana caranya? Kita faktorkan lalu kita uji 0. Pertama-tama kita faktorkan terlebih dahulu. Akan mendapatkan x plus 3, x min 2 lebih dari 0. Oke, pembuat 0 yang kita punya berarti x min 3 atau x sama dengan 2. Seperti ini.
Lalu untuk mencari intervalnya kita buat yang namanya garis bilangan. Min 3-nya sebelah kiri, plus 2-nya sebelah kanan. Lalu kita uji 0. Uji 0 di sini berarti kita masukkan 0 ke dalam sini. 0 kuadrat ditambah 0 kurang 6. Ini 0 boleh kita abaikan, kita ambil negatif 6. Artinya wilayah 0 nanti akan berupa negatif. Nah, 0-nya ada di mana nih? 0-nya ada di bagian tengah, ini akan negatif, ini positif, yang ini positif. Kurang lebih seperti itu. Yang diminta pada soal adalah yang naik, berarti yang lebih daripada 0. Bilangan yang lebih dari 0 ada bilangan yang positif, sehingga bagian daerah positif yang akan kita ambil. Seperti ini. Maka penyelesaiannya akan naik pada interval berapa? Yang pertama untuk X yang kurang dari negatif 3, karena dia ada di sebelah kiri negatif 3. Atau, karena ada dua penyelesaian nih, bisa jadi X-nya itu lebih dari 2, ya kan? Karena ada di sebelah kanan 2. Lah, inilah penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke aplikasi yang berikut. Aplikasi berikut adalah mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Bisa didapatkan dengan cara f aksen x sama dengan 0. Jadi tahap-tahapannya adalah teman-teman harus menurunkan dulu fungsinya, terus disamarkan 0. Nanti dari situ kita akan menemukan yang namanya nilai x. Nah, kita akan menemukan nilai-nilai x. Nilai-nilai x apa saja yang bisa mengakibatkan fungsi fx tadi itu dia bersifat maksimum atau minimum. Biar lebih gampang, mungkin saya bakal kasih contoh ya. Saya punya contoh di sini. Misalnya saya punya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, nilai x yang menyebabkan dia maksimum berapa? Nilai x yang menyebabkan dia minimum itu berapa? Kita cek sama-sama. Maka di sini kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x berarti gimana? Kita turunkan ya. 3x pangkat 2 ditambah 6x min 9. Ini harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa bagi 3 nih. X kuadrat ditambah 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Dari sini kita faktorannya x plus 3, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Di sini kita punya dua titik nih ceritanya nih. Ada x sama dengan min 3, ada x sama dengan 1. Nah, tinggal kita cari tahu kira-kira dia maksimum di mana, dia minimum di mana. Oke, kita bakal cek satu persatu. Pertama kita punya negatif 3 nih. Kita bakal substitusi ke dalam fx supaya kita cari tahu dia maksimum apa minimum gitu ya. Ini min 3. Jadi kita substitusi aja langsung. Min 3 dipangkatkan 3 ditambah 3 dikali min 3 dipangkatkan 2 dikurang 9 dikali min 3. Nah, jadinya gimana? Ini akan sama dengan negatif 27. Ini akan sama dengan 9. 9 kali 3 itu 27. Kemudian yang ini akan menjadi plus 27. Nah, ini sama ini jadi 0, sisanya 27. Kita cari lagi f1 nya. Kita masukkan ke dalam sini. 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1 sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 9. Ini akan sama dengan 2. Ini akan sama dengan 4 dikurang 9 sama dengan negatif 5. Nah, kita lihat di sini pasti akan sama dengan maksimumnya, ini akan sama dengan minimumnya karena di sini titiknya akan lebih besar. Di sini akan lebih kecil seperti itu. Oke guys, sekarang kita bakal membahas tentang soal-soal turunan dan aplikasi turunan. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Di sini saya ambil dari soal SBMPTN 2018. Diketahui fx sama dengan ax kuadrat ditambah 2x ditambah 4, kemudian gx sama dengan x kuadrat ditambah x min 2. Ternyata diketahui hx itu adalah fx dibagi gx, dimana h aksen 0 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah a sama dengan berapa? Nah, di sini kita mau cari nilai a. Pertama-tama kita harus tahu bahwa hx merupakan hasil pembagian dari fx dan gx. Sedangkan diketahui h aksen 0. Nah, di sini logikanya berarti teman-teman harus mencari tahu dulu ini turunan daripada hx itu sendiri. Berarti h aksen x akan sama dengan apa? Berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari, kita misalkan ini sebagai u, kita misalkan ini sebagai v, maka u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Nah, kita cari masing-masing dulu nih. F aksennya berapa nih? Turunan daripada ini berapa nih teman-teman? Dapatnya sama dengan 2ax ditambah 2. Sedangkan gx-nya itu sendiri jadinya 2x plus a. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, u aksen akan sama dengan 2ax. Saya ulangi ya, ini kan sama dengan u aksen, ini kan sama dengan v aksen. Tinggal kita substitusi aja. Kita kali dengan v-nya.
V di sini adalah Gx. Oke, V adalah Gx, kita tulis semua. X kuadrat ditambah AX min 2 dikurang U-nya. U di sini adalah AX kuadrat ditambah 2X plus 4. Kita kali dengan V aksen nih, V aksen ini 2X ditambah A. Kita bagi dengan V kuadrat, V-nya adalah Gx. Dan kita masukkan X kuadrat ditambah AX dikurangi 2. Nah, yang diketahui adalah H aksen 0. Artinya apa teman-teman? Setiap X yang di sini akan berubah menjadi 0. Kita akan identifikasi. Berarti ini jadi 0 ya. Tidak usah kita tulis. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Tersisa berapa nih di sini nih? Di sini tersisa 2. Sedangkan di belakang tersisa negatif 2. Dikurangi ini jadi 0. Yang ini jadi 0, tersisa 4. Yang di belakang ini jadi 0, tersisa A. Dibagi dengan yang ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, tersisa negatif 2. Nah, dikatakan ternyata H aksen 0 sama dengan 1. Berarti bentuk yang ini akan sama dengan 1. Nah, tinggal kita selesaikan nih. 2 kali negatif 2 jadi negatif 4. Dikurang 4A dibagi negatif 2 sama dengan 1. Kan gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa kali silang aja. Nanti jadinya ini kalikan ke sini ya. Kali sini jadinya negatif 4 dikurang 4A sama dengan negatif 2. Mau cari A nya kan? Berarti gimana nih? Negatif 4A sama dengan negatif 2 ditambah 4. Yang ini pindah ruas ke sini teman-teman. Jadinya negatif 4A sama dengan ini berapa nih? 2 ya. Ya kan? Maka akan menjadi A sama dengan 2 per negatif 4. Atau boleh kita perkecil menjadi negatif 1/2. Ini adalah nilai dari A nya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang soal SIMAK UI 2018. Soalnya seperti ini, ada suatu persamaan kuadrat X kuadrat min PX plus Q sama dengan 0 memiliki dua akar-akar yang saling berkebalikan. Artinya, kita misalkan aja ya, ada X1 sama X2 merupakan akarnya. Kita misalkan X1-nya adalah M, kemudian X2-nya adalah 1/M karena saling berkebalikan, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah P kurang Q yang maksimum? Jadi nilai maksimum dari P kurang Q ini berapa? Jika disyaratkan bahwa M-nya itu negatif. Ingat ya, M-nya harus negatif ya. Oke. Yang pertama adalah idenya adalah kita harus membuat dulu nih. Kita buat dulu yang namanya fungsi P min Q dalam M. Dalam M itu artinya dalam akar-akar ini gitu ya. Karena kita mau cari tahu P min Q-nya ini maksimum berapa kan gitu. Nanti di sini kita cari dulu P-nya nih. Lewat apa? Lewat syarat X1 plus X2 sama dengan min B per A. Masih ingat ya? Ini materi kelas 10. X1 kita punya M, ditambah X2 kita punya 1/M, min B berarti min dari min P per 1. Ini jadi positif P gitu ya, sama dengan M plus 1/M. Kemudian kita mencari Q-nya. X1 kita kalikan X2 sama dengan C per A. X1 nya adalah A dikali 1/A sama dengan Q per 1. Maka ini coret-coret akan menjadi Q sama dengan 1. Oke, kita udah punya nih teman-teman. Sekarang kita mau cari adalah fungsi P min Q. Kita cari dulu nih P-nya. P-nya adalah M ditambah 1/M dikurangi 1. Ini adalah fungsi untuk P min Q-nya. Yang mau kita cari kan maksimumnya. Berarti fungsi ini harus kita turunkan. Harus disama dengan 0. Kita rubah dulu bentuknya. M ditambah ini M pangkat min 1 kurang 1. Benar ya? Supaya mudah untuk kita turunkan. Kita turunkan 1 per 1. Ini turunannya adalah 1. Ini turunannya adalah min 1 dikali M pangkat min 1 kurang 1. Ini turunannya adalah 0, tidak usah ditulis. Harus sama dengan 0. Saya ulangi, ketika kita turunkan, ini adalah kita turunkan proses turunan. Maka harus sama dengan 0 karena mau mencari nilai maksimum. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 1 ini kan adanya min M pangkat min 2 gini kan ya. Nanti akan sama dengan bagaimana? Kita pindahkan aja. Jadinya 1 min, kita ubah dulu menjadi pangkat positif, 1/M pangkat 2 gini ya, sama dengan 0. Nah kayak gini. Dari sini kita bisa pindah ruaskan. Ini pindah ke sini. Jadinya 1 sama dengan 1/M kuadrat kan gitu ya. Kali silang nih. Berarti M kuadrat akan sama dengan 1. Kira-kira M-nya berapa supaya dapat 1? Karena ada 2 kemungkinan. Bisa min 1, bisa positif 1. Nah, tapi karena di sini M-nya harus kurang dari 0, maka yang kita pakai adalah min 1. Nah, seperti itu. Sehingga untuk mencari P min Q maksimum gimana nih? Ya udah kita ambil min 1, masukin ke dalam fungsi yang sudah kita dapatkan. Masukin ke sini nih. Min 1 ditambah 1 per min 1 kurangi 1. Ini sama dengan min 1, ini sama dengan min 1, ini sama dengan min 1. Jadinya negatif 3. Ini adalah nilai maksimumnya. Masih dalam pembahasan nilai maksimum dan minimum, ini adalah salah satu contoh aplikasinya.
Saya ambil dari soal UNBK tahun 2019 untuk program studi IPA. Nah, di sini diketahui ada sebuah karton ya berbentuk persegi. Ukurannya adalah 30 x 30. Jadi ini persegi nih teman-teman ya. Di sini 30, sini 30. Kemudian akan dibuat suatu kotak tanpa tutup ya. Akan dibuat suatu kotak tanpa tutup. Nah, kalau masih ada yang bingung kotak tanpa tutup sih kayak gimana sih? Nah, ini aku kasih contoh nih, kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh, tapi ini bukan kotak ya, ini kayak balok gitulah ya. Oke lah. Next. Nah, di sini karton tersebut akan dibuat menjadi kotak tanpa tutup dengan cara apa? Dengan cara menggunting bagian ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya kita tutup, jadi kita gunting. Bahkan digunting sepanjang X ini ya. Terus nanti dilipat ke atas. Nah, kayak gini nih, saya terangin nih. Yang ini tuh dilipat, kayak gitu. Bakal dilipat, dinaikin ke atas kayak gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana volume terbesar yang dapat dibuat. Nah, artinya di sini yang kita cari adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dari apa? Dari volume. Nah, karena mau cari nilai maksimum dari volume, maka kalian harus cari tahu dulu nih fungsi dari volume kayak gimana. Kayak gitu. Jadi di sini kalian harus tujuannya adalah mencari V itu sama dengan apa dalam bentuk fungsi. Oke. Tapi yang namanya fungsi harus memiliki variabel yang sama. Oke. Di sini kita mencari tahu dulu rumus volume daripada suatu kotak ya. Saya gambarkan kotaknya kurang lebih kayak gini misal. Oke. Oke, maafkan jika ini kurang bagus ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini kotaknya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Tadi di sini kan 30 ya. Oke, ini digunting. Berarti yang ini akan menjadi apa? Kalau tadinya 30, kita kurangi X jadinya berapa? Nah, saya kasih nalar nih buat kalian nih. Misalnya saya punya panjang nih, ada suatu kawat. Di sini 10 ya. Terus saya gunting dari sini itu 3. Terus di sini juga saya gunting 3 gitu. Tersisa berapa nih di sini? Ini saya gunting 3. Tersisa berapa? Sisa 4 gitu ya. Kok bisa? Caranya gimana? Ya udah kita kurangin 3 2 kali kan. Berarti gini, 10 kita kurangi 3 sebanyak 2 kali. Nah, kayak gitu. Misalnya sepanjang ini nih 12. Saya gunting 2 di sini, saya gunting 2 di sini. Berarti untuk mencari ini gimana? Ya, di sini udah 2, sini 2, 4 ya. Berarti supaya jadi 12 kan 8 ya kan. Dapat 8 sebenarnya dapat dari mana? Dari ini. 12 kita kurangi apa? Kita kurangi 2-nya sebanyak 2 kali gitu. Sama seperti ini, karena ini panjangnya 30. Mau kita kurangkan X sebanyak berapa kali? 2 kali. Maka panjangnya di sini tersisa 30 min 2X. Nah, seperti itu. Bayangkan ketika ini saya lipat, maka dia akan sama dengan ini. Berarti panjangnya di sini adalah 30 min 2X. Karena ini persegi, maka ini juga sama. 30 min 2X. Nah, kayak gitu. Sedangkan tinggi ini berapa teman-teman? Perhatikan, ini kan nanti naik ke atas. Nah, tingginya itu akan sama dengan ini. Berarti akan sama dengan X itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa menyusun suatu fungsi dari volume. Berarti volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti gini, 30 min 2X kita kali dengan ini panjangnya ya. Lebarnya pun sama, 30 min 2X kita kali X. Nah, atau boleh kita tulis sebagai 30 min 2X pangkat 2 kita kalikan X. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita udah punya nih. Kita sudah punya fungsi volume seperti ini. Nah, pastikan dulu variabelnya selalu sama. Ini variabelnya X, ini variabelnya X sudah sama. Nah, sekarang gimana cara mencari turunannya? Nah, pakai aturan pun boleh. Kalau misalnya kalian sulit dalam menggunakan aturan rantai ataupun aturan perkalian, ya bolehlah kalian pakai cara manual. Artinya ini dikali masuk dulu baru kalikan X. Nah, kalau saya pakai cara aturan, yang kita cari adalah F aksen turunan daripada ini ya. Berarti kita turunkan, kita misalkan ini U, kita misalkan ini V. Nah, masih ingat ya, berarti U aksen gimana teman-teman? U aksen berarti ini ya, 2 dikali 30 min 2X pangkat 1 dikali min 2. Jadinya di sini min 4. Oke, ini sama min 4 dalam kurung 30 min 2X. Sedangkan V aksennya sama dengan 1. Kita masukkan dalam rumus. U aksen V. Rumusnya adalah U aksen V plus U V aksen, karena ini perkalian, maka kita pakai aturan perkalian. U aksennya adalah ini, min 4 dikali 30 min 2X. Oke, dikali V, V-nya adalah X. Ditambah U-nya adalah yang ini, 30 min 2X.
pangkat 2 dikali V aksennya adalah 1, tidak usah kita tulis. Nah, kita lihat ya di sini ya. Di sini ada sama-sama ini kan. Kita ambil yang terkecil yang pangkat 1-nya, berarti 30 min 2x dikeluarkan. Tersisa apa nih teman-teman? Min 4 kali x ditambah 30 min 2x. Nah, tersisa ini nih. Jadinya gimana? Boleh kita sederhanakan dong. 30 min 2x dikali dengan ini jadinya 30 min 6x. Nah, ini akan sama dengan 0. Jadi hasil turunannya harus disama dengan 0. Dari sini kita punya dua nilai x yang kita punya. Di sini 30 min 2x bisa sama dengan 0, atau 30 akan sama dengan 2x. 2 kali berapa dapat 30? X sama dengan 15. Nah, atau yang ini 30 min 6x sama dengan 0, berarti 30 itu sama dengan 6x, ya kan? Berarti x-nya berapa teman-teman? X-nya adalah 5. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah volume maksimum? Nah, di sini kita udah punya yang namanya fungsi volume. Kita udah punya nilai x nih. Kita masukkan ke sini yang mana yang maksimum gitu ya. Kita coba dulu untuk yang ini. Ketika x-nya 15, kita masukin ke sini. 15, 2 kali 15, 30 ya. 30 kurang 30, loh kok 0? Berarti malah bukan maksimum ya. Berarti ini tidak mungkin. Kita ambil x sama dengan 5. Kita masukkan ke sini. Jadinya nanti 30 kurang 2 kali 5 kali 30 kurang 2 kali 5 kali 5. Ini kan 10 ya. 30 kurang 10 jadinya 20. Ini jadi 20, ini 5. Ya kan? Ini jadi 100. 100 kali 20 jadi berapa nih? Jadinya 2000. Nah, inilah jawabannya. Nah, itu tadi sedikit tentang pembahasan soal-soal mengenai turunan. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan konsep turunan yang sudah dipelajari. Kita bakal ketemu di bab selanjutnya. Tetap semangat dan ciao.